Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu hadirin, sahabat IKD Kabupaten Bogor dan sahabat Salimah Kabupaten Bogor, juga seluruh pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Allah yang senantiasa terus memberikan kepada kita kebahagiaan, wabil khusus sampai dengan hari ini Allah kembali pertemukan kita dengan hari di mana hari ini berada dalam sebuah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Dalam bulan suci Ramadan ini tentu banyak sekali ragam kebaikan. Salah satu kebaikan yang bisa kita petik hikmahnya dalam bulan suci Ramadan ini adalah bahwa kita bisa menjadikan momen Ramadan ini sebagai momentum kita mengokohkan keluarga hingga menjadi keluarga yang bahagia. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah rumah tangga yang kita harapkan tentu adalah sebuah rumah tangga yang terdiri di atas akar akidah, tauhid yang kokoh. Batang pohonnya adalah syariah yang tegak dan tandan buah akhlak yang baik. Itu semua menjadi harapan kita semua dalam membentuk rumah tangga. Kita selalu berharap, memohon kepada Allah agar menjadikan keluarga kita keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Semua harapan itu insya Allah tidak hanya sekedar harapan, bisa kita wujudkan, terlebih ketika kita mampu menjadikan momen Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, bulan madrasahnya keluarga kita. Setidaknya dalam bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang manakala kita jadikan ini semua bisa mengarahkan kita membentuk keluarga yang kokoh, keluarga yang bahagia. Apa saja yang bisa kita ambil pelajaran dari bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini? Itu yang pertama adalah nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Bapak dan Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surat Al-An'am ayat 125 yang insya Allah berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, faman yuridillah ayyahdihu sahrah sadrahu lil Islam, yang artinya adalah barang siapa yang Allah menghendaki akan memberi kepadanya petunjuk, niscaya Allah akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Masya Allah. Keimanan dan ketauhidan yang mengkristal dalam jiwa seorang muslim ini akan merupakan sumber dari segala sumber kebahagiaan. Keistiqomahan dalam bertauhid akan memberikan energi baru untuk menghadapi segala ragam kehidupan. Ia tidak akan menjadi sosok yang takut dan bersedih dalam menjalani kehidupan dalam kondisi apapun. Terlebih sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini Ramadan kita memasuki Ramadan kedua di masa pandemi. Tentu bukan suatu hal mustahil apabila setiap daripada kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan tantangan. Dan ini perlu sekali keimanan dan ketauhidan untuk menghadapi agar kita bisa melewati musibah, ujian dan lain sebagainya tersebut dengan suatu hal nilai kemenangan. Maka dari itu, momen Ramadan ini mari kita jadikan agar keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh, keluarga bahagia dengan senantiasa menumbuhkan, meningkatkan kualitas keimanan dan ketauhidan. Karena ketika iman dan tauhid sudah mengkristal di dalam hati, insya Allah, wala tahzanun, ia tidak akan pernah merasakan bersedih hati. Karena dia selalu meyakini semua tantangan-tantangan tersebut dasarnya atas dasar izin Allah. Hadirnya atas dasar karena Allah yang mengizinkan. Dan hal ini tentu saja ketika iman
tauhid sudah mengkristal dalam diri seseorang, ini senantiasa juga akan menjadi benteng yang kuat, yang akan menjadi energi yang memompa semangat kita untuk terus berjuang. Sehingga insya Allah dengan demikian kita akan tetap eksis dalam jalan kehidupan dengan kekuatan iman ini, insya Allah. Yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari Ramadan ini adalah tentu saja dengan adanya tazkiyatun nafs. Bulan Ramadan adalah bulan suci, di mana momentum kita juga untuk mensucikan, bukan hanya mensucikan jasa dia, namun juga mensucikan diri kita. Tazkiyatun nafs, ya, ini merupakan bagian daripada sumber kekuatan kebahagiaan seseorang. Ya, jika jiwa yang suci, ini akan mendatangkan banyak manfaat dan kebaikan dalam kehidupan seseorang di dunia maupun di akhirat. Karena pangkal kebaikan diri seseorang, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa ini diawali dengan kebaikan jiwa seseorang. Bapak dan Ibu, sahabat IKADI dan sahabat Salimah Kabupaten Bogor, juga seluruh pemirsa yang dirahmati Allah, teringat kepada firman Allah dalam Quran surat Asy-Syam ayat 8 sampai dengan 10 yang insya Allah berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Pemirsa yang berbahagia, siapa yang tidak ingin beruntung? Siapa yang tidak ingin bahagia? Tidak ada lagi jalan yang bisa kita tempuh selain kita mensucikan jiwa kita. Karena kita ingin dikategorikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung. Demikian juga Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, mengingatkan dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, ketahuilah di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuhnya pun baik. Dan jika ia rusak, maka seluruh tubuhnya pun rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Insya Allah, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering sekali dihadapkan dengan kondisi di mana kita berperang. Ya, berperang ketika kita mempunyai niat, ketika kita memiliki suatu rencana kebaikan-kebaikan. Biasanya semua itu kembali kepada hati. Ketika hatinya bersih, ya, boleh sedikit saya cerita mungkin ya. Ketika saya bertanya ataupun ada sebuah komunitas majelis taklim, ada yang bertanya kepada saya, Ustazah, kenapa ya kadang-kadang saya sudah punya niat baik, tapi kalau mau merealisasikan itu berat. Contohnya saya ingin memberikan ataupun mengikuti sunnah Rasul yang mengatakan ketika masak, perbanyaklah setidaknya kuahnya. Ya, agar bisa dibagikan kepada tetangga-tetangga. Terlebih di bulan Ramadan ini ya, para ibu ini khususnya, ya, luar biasa. Kita diberikan kesempatan mendulang pahala yang berlipat ganda. Nah, ibu yang satu ini yang bertanya kepada saya juga mengatakan hal yang sama. Sudah keinginan kita, rencana kita akan membagikan makanan kepada tetangga. Namun ketika saya pikir-pikir lagi, ketika saya renungkan, kemudian hati saya memutuskan, mengatakan, ngapain ngasih ke tetangga yang itu? Dia itu punya mobil, dia emasnya juga banyak, ya. Masya Allah ibu ya. Nah bu, punten ya ini untuk para bapak ya. Jadi kalau para ibu ini kadang-kadang memang lebih perasaan yang bermain ya. Nah di sini dikatakan ketika hati, kenapa kok tidak jadi suatu rencana yang sudah sangat baik ini? Nah, betul ya, kalau dikatakan hati itu adalah rajanya jiwa. Jadi kalau hatinya bersih, insya Allah outputnya pun bersih. Ya, tetapi hati yang kotor, maka niat-niat sekalipun itu niat baik, rencana-rencana baik, itu bisa tidak terrealisasi karena terhalang oleh hati yang kotor. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menjadikan hati kita hati yang bersih, hati yang suci, tazkiyatun nafs. Begitu pula di bulan suci Ramadan ini, peluang menjadikan hati kita bersih ini jauh lebih besar. Ya, terlebih juga khususnya kepada keluarga kita ya Bu ya. Manakala kita ajak keluarga kita ini senantiasa untuk bersama-sama mensucikan diri.
ya, melakukan tazkiyatun nafs di bulan suci Ramadan ini, insya Allah suasana rumah yang indah, nyaman, litaskunu ilaiha, itu bukan sekedar impian, namun akan kita rasakan secara nyata. Baik, ini meningkat ke yang ketiga, yang bisa kita ambil ibrahnya ataupun pelajaran yang dalam bulan suci Ramadan adalah tentu saja ketenangan, kebahagiaan seorang hamba ataupun keluarga bisa kita raih di bulan suci Ramadan ini dengan pelajaran dari Ramadan, yaitu sholat. Sholat, sebagaimana kita ketahui, adalah cahaya, ketenangan, ketentraman dalam jiwa kita. Sholat juga penghubung antara Allah dengan hambanya. Dengan sholat mereka menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Masya Allah. Di samping itu kita juga mungkin sudah sangat hafal ya Bu ya, terkait dengan sebuah hadis Rasulullah. Inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Sholat ini dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, insya Allah kita akan senantiasa terlindung. Dan kita akan senantiasa berada dalam kondisi keimanan dan ketakwaan. Melaksanakan amal-amal solih yang akan menenteramkan jiwa kita. Bapak dan Ibu, sahabat IKADI, Salimah Kabupaten Bogor, juga pemirsa yang dirahmati Allah, di samping yang sebagaimana tadi disampaikan, sholat itu dapat menenangkan, sholat adalah cahaya, ketentraman dalam jiwa kita. Kita juga mungkin diingatkan tentang bagaimana sholat adalah amal ibadah yang senantiasa akan menjadi penentu baik dan buruknya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dihisab baik sholat kita, maka insya Allah kebaikan yang lainnya pun akan dikatakan baik. Sholatnya baik, maka amal-amal lainnya pun akan menjadi amal yang baik. Tetapi waspadalah. Ketika Allah menilai sholat kita sholat yang buruk, na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, Masya Allah, luar biasa. Bersyukur yang tiada kira kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan detik ini Allah berikan kesempatan kita berada di dalam bulan suci Ramadan ini, yang mana kita berlomba-lomba melakukan kebaikan, bukan hanya sekedar sholat wajib yang biasa kita lantunkan, begitu pula bukan hanya sekedar sholat qobla dan ba'da, namun juga sholat yang lainnya. Terlebih ada kekhususan di bulan suci Ramadan ini adalah sholat qiyam mulailnya, adalah sholat tarawih, yang insya Allah ini pun bisa dijadikan momentum kebersamaan kita bersama dengan keluarga. Yang mungkin biasanya anak-anak kita sholat sendiri-sendiri, namun di bulan suci Ramadan ini kita lebih banyak akrab, bersatu, bertemu dengan seluruh anggota keluarga. Dan inilah juga bagian daripada nikmat yang tidak terkira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yang bisa kita ambil pelajaran dari Ramadan sehingga kita ditempa agar menjadi keluarga yang bahagia adalah tentu saja dengan adanya sifat ridho dan qanaah. Ridho dan qanaah adalah bentuk ketulusan, keikhlasan, dan ketundukan seorang hamba dalam menerima hasil akhir dalam sebuah usaha. Dengan ridho, manusia akan menerima segala keputusan yang Allah gariskan, baik yang berkaitan dengan dirinya, keluarga, maupun harapan-harapan lain yang sangat dicita-citakan dalam kehidupannya. Masya Allah. Bahkan kekuatan ridho dan qanaah ini akan membendung keputusasaan dan kesedihan yang akan masuk dalam ruang kepribadian. Inilah kunci kenapa ridho dan qanaah akan menimbulkan rasa bahagia. Dan bahagia ini tentu saja akan tertular kepada keluarga kita. Ibu, Bapak, sahabat IKADI dan Salimah Kabupaten Bogor, juga pemirsa yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Al-Hadid yang insya Allah saya bacakan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Insya Allah. Bagaimana hari ini pun demikian. Bencana yang banyak
terjadi beberapa waktu ke belakang ya di negara kita yang kita cintai ini. Begitu pula masa pandemi yang juga masih membersamai kita sampai dengan hari ini. Tak ada satupun kejadian di muka bumi ini yang terjadi tanpa izinnya. Ketika anggota keluarga semuanya merasakan ridho dan qanaah hadir dalam hati mereka, kita semua yakin dengan demikian yang ada adalah sifat saling memaklumi, ikhlas menerima segala ketentuannya. Seorang istri ketika dihadapkan kepada kondisi suami yang terpaksa harus dirumahkan, karena saya sendiri dalam membina majlis-majlis taklim ataupun dalam membina beberapa komunitas organisasi, banyak sekali curhatan para istri. Mohon maaf, ini bukan iklan salah satu acara televisi ya. Curhatan hati seorang istri, bertanya, bercerita, curhat terkait kondisi ekonomi yang merupakan dampak daripada pandemi saat ini. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana sikap ataupun istri merespon dari kejadian ini tergantung kepada keikhlasan, keriduan dan qanaahnya hati istri tersebut. Bisa marah, bisa kecewa, bisa benci kepada suami, tetapi bisa juga ikhlas menerimanya, bersabar, dan insya Allah dan keikhlasan, kesabaran, dan ridho tersebut yang ada adalah hati yang akan bahagia. Karena dengan benci, marah itu tidak akan mengubah nasib seseorang, yang ada malah mungkin akan semakin runyem atau akan semakin kredit atau akan semakin huru hara dalam rumah tangga tersebut. Dan ini tentu tidak kita harapkan. Ketika masa pandemi tiba, ini bukan menjadi suatu ancaman bagi kita menjadikan rumah tangga kita hancur berantakan dengan alasan terdampak pandemi. Namun justru sebaliknya, ini adalah cara Allah ingin menguji mana hamba-hambanya yang sungguh-sungguh mencintai Allah, meyakini bahwa Allah ada, bahwa Allah adalah kekuatan yang maha besar yang mampu mengubah segalanya. Ingat, Allah juga senantiasa mengingatkan kita, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan. Setelah kesulitan akan datang kemudahan. Itu senantiasa terus Allah ingatkan kepada kita agar kita kembali kepada keistiqomahan, keikhlasan, keridoan, qanaah. Karena dengan qanaah, insya Allah litaskunu ilaiha akan kita dapatkan dalam rumah tangga kita. Dan yang terakhir adalah dengan zikir. Dalam momen Ramadan ini kita banyak sekali ya menghiasi waktu-waktu kita dengan amal-amal terbaik, karena kita tidak pernah tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir atau bukan bagi kita. Maka seandainya ini Ramadan terakhir, tentu kita tidak ingin menjadi hamba Allah yang melewatkan, bukan per hari, bukan per jam, tapi detik demi detik kita ingin hiasi Ramadan ini dengan amal-amal terbaik. Salah satu amal terbaiknya yang mungkin bisa kita berikan ringan namun berat timbangannya di hadapan Allah adalah dengan berzikir mengingatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, suka atau tidak suka, tanpa kita sadari, berdiamnya kita hati tapi tetap berbicara. Ketika kita diam, kalau kita tidak mengisinya dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan mengingat Allah, maka mungkin yang terbersit dalam hati kita adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Maka dari itu, mari kita isi hati kita agar hati itu tetap menjadi tatmainal qulubuhum bidzikrillah, yaitu dengan hati yang tentram, hati yang suci, yang insya Allah akan menenangkan jiwa kita adalah dengan bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Zikir akan menenangkan hati dan menenteramkan jiwa, memohon pertolongan dan ampunannya. Dengan senantiasa berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun, manusia akan merasa tentram, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir,
dan kesedihan dalam jiwanya. Bapak, Ibu, sahabat IKA di Kabupaten Bogor dan Salimah Kabupaten Bogor, juga seluruh hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, dari kelima pelajaran yang bisa kita petik di bulan Ramadan ini, kita ditempa dengan 5 hal yang tadi sudah kita sama-sama kemukakan di depan, bahwa dengan kelima ini mudah-mudahan kita bisa mewujudkan, merealisasikan apa yang menjadi harapan kita. Bulan Ramadan kita jadikan momentum sebagai bulan tarbiyah, bulan madrasahnya kita dan anggota keluarga kita, sehingga bukan hanya kita meraih keberkahan Ramadan, namun bonusnya Allah pun hadirkan keluarga kita menjadi keluarga bahagia, keluarga yang litaskunu ilaiha, keluarga yang senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semudah-mudahan keluarga kita bukan hanya keluarga yang Allah kumpulkan di dalam dunia, namun juga insya Allah dalam jannahnya. Amin. Allahumma amin. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga pengantar berbuka pada sore hari ini senantiasa bisa mengingatkan kita kembali bagaimana kita untuk senantiasa mengisi momen ini, Ramadan yang penuh berkah ini, dengan amal-amal terbaik kita. Salah satunya adalah agar kita dapat meraih kebaikan, yaitu rumah tangga, keluarga bahagia di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.